Mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang fungsi organ tumbuhan dan juga struktur jaringan tumbuhan. Jika adik-adik belum menonton atau ingin mengulang kembali materinya, silakan buka link yang ada di deskripsi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Masih ingatkah adik-adik tentang fungsi akar? Beberapa fungsi akar antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, adik-adik, mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Perhatikan gambar penampang membujur akar berikut ini. Pada gambar ini dapat adik-adik lihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem, apikal, dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah merupakan jaringan yang sel-selnya terus melakukan pembelahan sehingga membuat akar semakin panjang. Kemudian, tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut pada saat membelah sehingga dapat menembus ke dalam tanah tanpa mengalami kerusakan. Dan juga akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke dalam tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Mengapa akar mampu melakukan fungsi tersebut? Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis, yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks
dengan silinder pusat. Perhatikan gambar berikut ini. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lain seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke batang hingga ke daun. Kemudian, floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, adik-adik, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.